Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melisa Syifa Aryani dengan NIM 23108020061. Saya dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang measuring research atau pengukuran hasil kinerja, atau bisa juga diartikan sebagai sebuah proses yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia agar organisasi ini tuh dapat berjalan secara efektif dan terukur. Nah, sebelum kita mengukur hasil kinerja, ada 3 pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh setiap organisasi maupun individu dalam suatu organisasi. Nah, yang pertama ini tuh ada key accountability, yaitu area-area utama dalam sebuah pekerjaan di mana seseorang karyawan ini tuh bertanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Ini merupakan wilayah tanggung jawab dari seorang pegawai. Yang kedua ada expected objective, yaitu pertanyaan tentang hasil-hasil penting yang harus dicapai dan dapat diukur. Ini menjawab pertanyaan seperti apa yang diharapkan dari seorang karyawan. Nah, yang ketiga ada performance standar, yaitu tolak ukur yang digunakan untuk menilai seberapa baik karyawan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini tuh juga bisa menjawab seperti pertanyaan seberapa bagus hasil yang dianggap memuaskan itu. Nah, ketiga elemen ini menjadi fondasi dalam sebuah proses pengukuran kinerja yang terstruktur. Nah, terus langkah pertama ini tuh menentukan akuntabilitas. Ada 3 cara nih yang dapat dilakukan. Yang pertama ini tuh pasti kita harus mengumpulkan informasi dari deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi kerja ini tuh memuat detail tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Ini merupakan titik awal paling objektif. Nah, yang kedua, ini tuh kita harus mengelompokkan tugas-tugas ke dalam klaster yang bermakna. Artinya, tugas yang serupa atau saling berkaitan ini tuh dikelompokkan menjadi satu. Nah, ini tuh memudahkan kita melihat pola tanggung jawab mereka. Nah, yang ketiga, ini tuh kita harus menentukan tingkat kepentingan dari setiap akuntabilitas berdasarkan 3 hal. Yang pertama ini tuh waktu yang dibutuhkan, dampak terhadap organisasi, dan konsekuensi jika terjadi kesalahan. Semakin besar dampak dan konsekuensinya, semakin tinggi pula prioritasnya. Setelah akuntabilitas ini ditentukan, langkah berikutnya ini tuh merupakan tujuan kinerja. Kita harus fokus pada sejumlah kecil hasil yang paling penting. Jangan terlalu banyak, karena jika terlalu banyak tujuan pasti akan membingungkan dan tidak efektif. Tujuan yang baik ini tuh harus mampu memberikan arahan yang jelas bagi karyawan dalam bekerja, sekaligus menjadi dasar untuk memberikan umpan balik dan penghargaan. Artinya tujuan ini tuh bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga alat motivasi. Lalu seperti apa dong tujuan yang baik itu? Nah, ada 5 nih karakteristik yang harus dipenuhi. Yang pertama itu spesifik dan jelas. Hasil yang diharapkan ini tuh harus didefinisikan sebagai eksplisit, tidak boleh ambigu. Terus ada juga menantang namun dapat dicapai. Tujuannya yang terlalu mudah tidak mendorong kemajuan, tetapi yang tidak realistis justru menurunkan semangat. Yang ketiga, disepakati dan dikomunikasikan. Pasti harus ada keselarasan antara karyawan dan atasan. Tujuannya yang disepakatkan tanpa diskusi cenderung tidak efektif. Lalu yang keempat, terkait waktu dan prioritas. Nah, setiap tujuan harus memiliki tenggat waktu yang jelas, Terus yang kelima ada fleksibel dan terbatas. Jika tujuan tidak boleh disesuaikan jika kondisi berubah, dan jumlahnya harus dibatasi agar tetap fokus. Setelah tujuan itu ditetapkan semua, kita perlu standar kinerja sebagai alat ukurnya. Ada 3 dimensi standar kinerja. Yang pertama itu kualitas.
Ini tuh kayak seberapa baik suatu tujuan dicapai. Ini menyangkut mutu hasil kerja. Yang kedua ada kuantitas, seberapa banyak, terus seberapa sering, dan dengan biaya berapa pekerjaan itu dilakukan. Nah, yang ketiga ada waktu. Apakah pekerjaan diselesaikan tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari targetnya. Nah, ketiga dimensi ini saling melengkapi dalam menilai kinerja secara menyeluruh. Sebuah standar kinerja yang baik ini tuh harus memiliki 3 komponen. Yang pertama, ini tuh kata kerja atau aksi, menjelaskan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, ini tuh ada tanggal jatuh tempo, yaitu menentukan kapan pekerjaan harus selesai. Dan yang terakhir, ini tuh ada indikator yang terstruktur, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Tanpa ketiga komponen ini, standar kinerja akan menjadi kabur dan sulit dievaluasi. Nah, dengan objektif. Terakhir, apa ciri-ciri standar dari kinerja yang benar-benar efektif? Nah, ada 5 nih karakteristiknya. Pertama itu terkait dengan posisi. Standar ini tuh harus relevan dengan tanggung jawab jabatan yang bersangkutan, harus konkret, spesifik, dan terukur. Ini tuh memungkinkan evaluasi dilakukan secara objektif dan adil. Yang kedua ada praktis dan bermakna. Ini tuh mudah diterapkan dalam kondisi kerja nyata, realistis. Terus ada juga realistis dan dapat dicapai, mencerminkan kinerja yang memang memungkinkan untuk diraih. Terus tinjau secara berkala. Ini tuh standar yang harus diperbarui sesuai perubahan kondisi, organisasi maupun lingkungan kerja. Nah, yang kelima ini tuh ada karakteristik ini memastikan bahwa standar kinerja bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat manajemen yang berdaya guna. Nah, sebagai kesimpulannya, pengukuran hasil kinerja yang efektif ini tuh membutuhkan 3 elemen yang sangat terhubung. Yang pertama akuntabilitas yang jelas, tujuan yang terukur, dan standar kinerja yang konkret. Ketiga hal ini tuh bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga fondasi bagi pengembangan karyawan dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.